Welcome to our channel. Salam dari Kapel Seminari Antonino Ventimiglia. Salam pada semua pencinta riak sabda. Luar biasa minggu ini karena jatuh minggu ini adalah hari raya para kudus. Setiap kali kita berdoa syahadat Rasul, kita percaya pada Roh Kudus dan Gereja Katolik yang kudus dan persekutuan para kudus. Itu yang realitas yang kita rayakan hari ini. Apa itu persekutuan orang kudus? Oh, ini relasi antara semua orang beriman. Semua yang sudah ada di surga dan semua yang masih menanti masuk ke surga, yaitu yang di tempat penantian, dan kita yang masih berjuang di bumi ini. Nah, antara tiga kelompok ini ada persekutuan, ada relasi dalam cinta kasih berpusat pada Allah sendiri. Nah, berarti kita terpanggil menjadi santo. Itulah, mengikuti contoh-contoh para santo yang sudah ada di surga. Nah, yang santo-santo itu bukan hanya Santo Fransiskus, Santo Antonius. Hari ini diberikan untuk kita memperingati yang para santo yang tidak terkenal. Mungkin ini orang tua kita, sahabat kita, pastor paroki kita yang sudah meninggal, dan teman-teman kita. Nah, karena kita tujuannya itu mengapa Allah menciptakan kita, supaya pada akhirnya kita bersama dengan Tuhan di surga. Berarti kita diciptakan untuk kebahagiaan. Oleh karena itu, kekudusan dan kebahagiaan itu dalam pengertian kita ini tidak jauh. Ya. Tapi yang masalahnya ada kebahagiaan palsu yang tidak memuaskan dan sebentar saja. Nah, Yesus Kristus dalam Injil berkata dengan 7 sabda bahagia. Itulah yang menjadi kunci bagaimana kita menjadi kudus. Semua sabda bahagia itu ada dimensi dalam kepribadian Yesus. Kepenuhannya itu terlihat dengan kepribadian Yesus dan juga terlihat dengan semua orang kudus. Nah, jangan takut menjadi santo karena ini tidak mengurangi kemanusiaan kita. Sebaliknya, kekudusan itu menambah energi karena itulah yang memberi kita kebahagiaan yang murni, yang tidak pernah putus. Nah, dan memang mungkin saya kadang-kadang kita melihat diri sendiri, bagaimana saya menjadi santo, saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Pasti itu ada. Tetapi biarlah kekuasaan dan kekuatan Allah menemukan kelemahan kita.
Karena kekudusan itu bukan terutama pekerjaan kita sendiri. Ini anugerah dari Allah. Allah yang memberi pada kita kemampuan menjadi seperti anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan itu dengan langkah-langkah yang sederhana. Itu mulai dengan pekerjaan-pekerjaan kecil sehari-hari. Bagaimana Bunda Maria itu melihat kekurangan anggur. Itu bagaimana seorang ibu mencari koin yang hilang, atau gembala yang mencari dombanya yang hilang. Ini yang sehari-hari yang kecil-kecil. Dan pada mungkin situasi di dalam keluarga kita, setiap kali ibu bangunlah setengah malam untuk mengasuh bayinya. Ini kekudusan. Bagaimana Bapak berusaha cari nafkah supaya keluarganya hidup. Nah, ini kekudusan. Kekudusan itu bukan sepertinya yang patung yang begini-begini, tetapi ini langkah-langkah yang simple menurut Santa Teresa Kenak-Kenak Yesus, yang sederhana dan dibuat itu dengan penuh cinta kasih. Itu kekudusan itu. Bagaimana kita memberi segelas air putih pada nenek kalau ia itu sepertinya haus. Itulah kekudusan itu. Kalau kita meninggalkan HP untuk berrelasi dengan sesama kita dalam, apalagi kalau kita makan bersama, itulah kekudusan itu simple. Keputusan memilih apa yang lebih baik. Dan kekudusan itu bukan tugas satu orang saja. Semoga dalam keluarga kita menolong satu sama lain menuju kekudusan, menjadi santo santa bersama. Karena itulah yang tujuan Allah. Semua kita sebenarnya ia mau masuk ke surga. Dan pasti kita walaupun kita terinspirasi oleh Santo Dominikus atau Santo Vincentius, tetapi semua orang diundang untuk mencari gayanya sendiri. Ada Beato yang baru itu namanya Carlo Acutis. Masih ketika yang meninggal dunia hanya 15 tahun. Tetapi walaupun masih muda, ada banyak itu kata-kata yang bijak. Satu yang saya tidak bisa lupakan adalah begini. Semua kita itu diciptakan oleh Allah sebagai original asli. Tetapi banyak orang itu menjadi fotokopi saja. Dengan kekudusan itu pasti kita diundang untuk mencari jalan kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi seperti para rahib yang ada di biara terus doa. Bagaimana anak-anak yang harus pergi ke sekolah, atau bapak yang harus pergi ke kantor untuk kerja, atau di ladang untuk menanam padi. Itu dengan itu relasi yang baik, jujur, tidak itu orang lain itu menjadi rugi. Itulah kekudusan. Dan
kita tidak bisa menjadi kudus tanpa relasi dengan Allah, dengan doa. Itulah. Oleh karena itu kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa saya banyak kecenderungan berbuat yang kurang baik. Tetapi dengan kuasa-Mu, saya mampu berbuat yang baik, yang menyenangkan Engkau. Tolonglah saya menjadi kudus seperti Engkau sendiri. Itulah. Semoga hari ini menjadi kudus pada semua kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.